Dalam soal ini, yang ditanyakan adalah diagnosa yang tepat dan pilihannya antara G, P, dan A-nya berbeda-beda. Berarti kalau soalnya seperti ini, kita langsung saja melihat ininya ya, riwayat kehamilan ibu. Sekarang kita lihat dalam soalnya, dikatakan bahwa dia pernah melahirkan 2 kali dan pernah abortus 1 kali. Berarti abortusnya 1 kali, melahirkannya 2 kali. Nah, G ini adalah P plus A plus 1, karena dia yang satunya ini adalah hamil saat ini, kan gitu ya. Maka 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Maka G-nya adalah G4, P2, A1. Jawabannya menjadi yang E. Oke, saya lihat juga rata-rata sudah benar ya jawabannya di polling ya. Hanya saja di sini masih ada beberapa yang menjawab D. Nah, rata-rata yang menjawab D ini karena dia tidak ingat bahwa hamil saat ini itu juga harus dihitung. Makanya saya selalu mengingatkan kembali gitu ya bahwa G itu adalah P plus A plus 1. Karena kalau misalnya kamu nggak buat seperti ini, biasanya si G-nya ini akan lupa ditambahkan 1 dengan hamil ini gitu ya. Jadi nanti lain kali kalau mengerjakan soal seperti ini, ingat aja bahwa G itu adalah P plus A plus 1 ya. Gitu, biar nanti tidak lupa. Oke, nah terus pertanyaan saya, kalau seandainya kasusnya di sini adalah ibunya ada riwayat kehamilan ektopik atau ibunya ada riwayat mola hidatidosa, hamil anggur atau hamil di luar kandungan, itu dia masuknya ke A atau ke P? A, ya betul. Definisi dari abortus di sini adalah terhentinya kehamilan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu ya kan? Nah, ini termasuk abortus, segala jenis abortus, baik itu abortus komplit, incomplete, kemudian abortus imminens, imminens enggak, insipiens ya, abortus insipiens, abortus komplit atau incomplete, atau KET, atau mola, karena semuanya akan terjadi di bawah 20 minggu. Gitu ya. Oke? Ya, selanjutnya ke soal berikutnya. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah, berdasarkan data di atas, manakah yang memastikan bahwa perempuan tersebut benar-benar hamil? Berarti dari kalimat pertanyaannya bisa kita simpulkan bahwa dia menanyakan tanda pasti hamil. Oke, sekarang di antara opsi yang ada, opsi A, perut membesar. Ini kan berarti TFU-nya membesar. Kalau TFU membesar, ini hasil pemeriksaan bidan, berarti masuknya adalah tanda mungkin ya. Kemudian teraba gerakan janin, ini adalah tanda pasti, karena ketika bidan bisa melihat, meraba dan mendengar adanya janin di dalam kandungan, kita sebut dia sebagai tanda pasti. Lalu, terasa sakit pinggang bagian atas, ini keluhan ibu ya, berarti ini adalah tanda subjektif. Kalau tanda subjektif berarti dia masuknya ke dalam tanda tidak pasti. Yang D juga sama, tanda tidak pasti, tidak haid atau amenore itu juga masuknya ke dalam tanda tidak pasti karena hanya keluhan ibu saja, ya. Oke, jadi jawabannya B. Saya lihat hampir semuanya sudah benar. Ingat bahwa perut membesar itu tidak selalu disebabkan oleh kehamilan. Perut yang membesar juga bisa disebabkan oleh adanya mioma uteri, kista uteri, gitu ya, atau ada gangguan pada organ di sekitar uterus. Misalnya ternyata dia ada tumor pada bagian abdomen. Jadi dia bukan tanda pasti. Dia adalah tanda mungkin karena hasil pemeriksaan dari bidan ya. Oke. Selanjutnya, apakah pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa? Itu pertanyaannya. Kemudian kita lihat apakah keluhan ibunya saat ini. Kita lihat di sini ternyata keluhan ibunya adalah dia terlambat haid, lalu dia merasakan mual muntah. Nah, kalau sudah terlambat haid ditambah dengan mual muntah, maka yang ada di kepala kita adalah dia sedang hamil, ya kan? Karena tanda-tanda kehamilan itu adalah rasa mual, muntah,
muntah, lemas, lesu, pusing, kemudian disertai dengan terlambat haid. Baik, sekarang kita akan kita di dalam pikiran kita mencurigai bahwa dia hamil. Untuk menegakkan diagnosa kehamilan itu yang bisa kita lakukan pemeriksaan penunjangnya adalah pemeriksaan PP test. Ya, pemeriksaan PP test ini kepanjangannya ada yang tahu nggak sih PP test itu apa kepanjangannya? Buat teman-teman yang saat ini sedang menjadi mahasiswa D3 dan profesi bidan dan akan menempuh UKOM, teman-teman bisa belajar menggunakan buku kupas tuntas kisi-kisi soal UKOM profesi bidan dari Widya Medika. Buku ini bisa untuk D3 dan profesi bidan loh. Harganya hanya Rp160.000 selama masa promo. Selain itu, Widya Medika juga memiliki program bimbel UKOM baik offline maupun online. Dan juga terdapat bimbel SKB dan P3K Bidan. Untuk informasi dan pendaftaran, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di 0813 6656 1226 atau 0851 6276 1226. Nah, PP test itu kepanjangannya adalah Plano Pregnancy Test. Ya, jadi selama ini kita ngomong aja nih PP test Bu, PP test gitu ya, tapi nggak tahu kepanjangannya apa. Jadi PP test itu sebenarnya kepanjangannya adalah Plano Pregnancy Test. Plano Pregnancy Test ini adalah tes cepat yang mendeteksi kadar beta HCG di dalam urin. Ya, jadi dia adalah rapid test. Rapid test itu tes cepat gitu ya untuk mendeteksi kadar beta HCG urin. Jadi PP test itu sama dengan pemeriksaan HCG urin gitu ya, sehingga jawabannya menjadi yang A. Nama lain dari PP test, seandainya nanti pembuat soal tidak menggunakan istilah itu. PP test nama lainnya selain HCG urin, nama lainnya adalah ini, Gravidex test. Pernah dengar nggak? Ya, atau nama lainnya juga Plano test. Ini sama ya, semuanya adalah PP test. Kadang-kadang si pembuat soal itu mengecoh kamu dengan menggunakan istilah-istilah yang lain. Kalau aseton urin, ada yang tahu nggak itu untuk periksa apa? Aseton urin. Aseton urin ada yang tahu untuk pemeriksaan apa? Tidak ada. Aseton urin itu bukan sayangku. Aseton bukan gula dalam urin. Aseton urin itu adalah untuk memeriksa kadar keton ya. Kadar keton dalam urin, biasanya kadar keton itu ditemukan pada wanita yang hiperemesis gravidarum. Betul sekali ada yang menjawab tuh. Hiperemesis ya. Jadi sekali lagi, aseton urin itu adalah untuk mendeteksi kadar keton dalam urin. Dia dilakukan pada pasien yang mengalami hiperemesis gravidarum. Reduksi urin itu sama dengan glukosa urin. Ya, reduksi itu sama dengan glukosa urin. Dia mendeteksi kadar gula dalam darah. Jadi wanita yang mengalami diabetes mellitus dalam kehamilan, kita periksanya, pemeriksaan penunjangnya dengan reduksi urin atau glukosa urin. Lalu ada protein urin. Kalau protein urin untuk apa? Untuk hipertensi, ya. Jadi pada perempuan yang hipertensi, kita lakukan pemeriksaan protein urin untuk mendeteksi adanya preeklamsia. Oke, itu tadi jawabannya. Saya lihat masih ada yang salah, ada yang menjawab yang B. Ya, asetonnya emang agak asing ya. Aseton itu untuk yang hiperemesis. Kalau untuk kehamilan, yang kita gunakan adalah HCG urin. Selanjutnya, dalam soal ini, pertanyaannya adalah, pada usia kehamilan berapa Primi Gravida pertama kali merasakan gerakan janin? Jadi dia nanyanya langsung ya, Primi itu merasakan gerakan janin pertama kapan? Gitu. Nah, Primi itu merasakan gerakan janin yang pertama adalah pada usia kehamilan 18 sampai dengan 20 minggu. Nah, di sini masih banyak yang salah menjawab yang C. C itu adalah 16 minggu. Jadi gini, wanita hamil ya merasakan gerakan janin pertama di antara usia kehamilan 16 sampai 20 minggu. Nah, pada Primi dia akan merasakannya lebih lambat, yaitu di 18-20 minggu. Sedangkan pada Multi dia akan merasakannya lebih cepat, yaitu di 16-18 minggu. Jadi banyak yang terkecoh dengan opsinya gitu ya. Jadi teman-teman harus spesifik di sini. Karena yang ditanyakan adalah Primi dan dia juga kasusnya adalah Primi, maka teman-teman jawabnya yang ini, yang E. Oke?
Ya, jangan terjebak dengan opsinya ya teman-teman ya. Ini yang primi, ini yang multi. Multi itu dia lebih cepat merasakan gerakan janin karena dinding perutnya sudah lebih tipis. Selain itu dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi dia ngeh gitu loh, dia nyadar, oh ini adalah gerakan janin. Kalau pada primi dia belum pernah punya pengalaman sebelumnya, jadi rasa keter-keter seperti getaran kupu-kupu itu tidak dirasakan sebagai gerakan janin. Makanya dia merasakannya lebih lambat gitu ya. Oke. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Dalam soal ini, yang ditanyakan adalah, apakah pendidikan kesehatan yang tepat dalam kasus tersebut? Kita lihat kasusnya di sini adalah, dia kasusnya, kata kuncinya adalah keputihan, tidak berbau, dan tidak berwarna. Tidak gatal dan tidak panas. Nah, keputihan, teman-teman masih ingat mungkin ya, floral bulbs atau keputihan atau vaginal discharge itu sama ya. Mungkin pernah mendengar istilah ini, floral bulbs atau vaginal discharge atau keputihan, itu sebenarnya satu istilah gitu ya. Ini adalah hal yang bisa fisiologis, bisa patologis. Jadi dia bisa normal, bisa tidak normal. Gimana caranya membedakan mana yang normal, mana yang tidak normal? Kita sebut dia keputihan itu normal jika tidak gatal, tidak berbau, dan tidak berwarna. Saya ulangi. Kita sebut keputihan itu normal jika dia tidak gatal, tidak berbau, tidak berwarna. Kita sebut dia patologis atau tidak normal jika ada gatal, jika ada berbau, dan berwarna. Warnanya bisa macam-macam, bisa hijau, bisa kuning, bisa keabu-abuan, bisa putih seperti susu dan sebagainya, tergantung dari mikroorganisme penyebab keputihannya. Nah, ketika teman-teman melihat soal keputihan, maka teman-teman harus lihat di soalnya. Ada tanda-tanda patologis atau tidak? Dalam soal ini kita lihat, tidak berbau, tidak berwarna, tidak gatal. Berarti ini adalah keputihan yang fisiologis atau yang normal terjadi dalam kehamilan. Karena apa sih kok ibu hamil bisa mengalami keputihan? Karena tadi saya bilang ada peningkatan hormon estrogen sehingga terjadi peningkatan kadar lendir gitu ya di dalam serviks, yang tujuannya adalah untuk menyumbat serviks supaya mikroorganismenya nggak bisa masuk ke dalam rahim. Nah, karena ini adalah hal yang fisiologis, maka opsi yang B bisa kita eliminasi karena dia tidak butuh antiseptik ya. Hindari penggunaan antiseptik karena antiseptik ini justru akan membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di vagina kita. Kalau bakteri baik di vagina kita dibunuh, yang berkembang justru nanti jadinya bakteri jahat, justru jadi keputihan gitu ya teman-teman ya. Makanya sebaiknya dihindari tuh penggunaan obat-obatan antiseptik atau sabun-sabun antiseptik, itu sebaiknya dihindari. Karena dia bisa mengubah pH normal vagina kita. Kalau pH normal vagina kita diubah, otomatis bakteri baiknya nggak bisa hidup ya. Lalu yang berikutnya menganjurkan penggunaan panty liner. Ini juga kurang tepat karena panty liner ini justru akan membuat lembab. Ya, kalau dia lembab berarti pH-nya akan menjadi lebih asam. Ya, kalau asam berarti bakteri baiknya juga mati. Kemudian yang berikutnya adalah yang D, menggunakan pakaian dalam yang baru, bersih dan hangat. Baru di sini apakah harus selalu baru? Nggak harus baru ya, yang penting adalah bersih. Jadi ini menjadi kurang tepat. Kemudian menambah frekuensi untuk mandi dan vulva hygiene. Nah, ini juga harus hati-hati teman-teman. Terlalu sering mandi atau terlalu sering membersihkan daerah vulva, apalagi kalau dibersihkannya dengan sabun, itu akan mengubah flora normal vagina juga. Ya, jadi ini justru menjadi kurang tepat. Yang lebih tepat adalah yang A, menggunakan pakaian dalam dari bahan katun supaya menyerap keringat. Kalau menyerap keringat, maka dia tidak akan lembab. Ya, opsi yang paling tepat itu adalah A. Kalau ada lagi yang lebih tepat tambahannya adalah mengajarkan ibu cara cebok ya. Cebok yang benar itu adalah dari depan ke belakang. Kemudian setiap habis BAK dilap ya, dilap supaya dia tidak lembab. Oke, jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang A. Opsi E kurang tepat karena tadi saya bilang kalau mandi terlalu sering atau vulva hygiene yang terlalu sering itu justru akan mengubah pH normal vagina kita ya. Oke. Buat teman-teman yang
yang saat ini sedang menjadi mahasiswa D3 dan profesi bidan dan akan menempuh UKOM, teman-teman bisa belajar menggunakan buku kupas tuntas kisi-kisi soal UKOM profesi bidan dari Widya Medica. Buku ini bisa untuk D3 dan profesi bidan loh. Harganya hanya Rp160.000 selama masa promo. Selain itu, Widya Medica juga memiliki program bimbel UKOM baik offline maupun online, dan juga terdapat bimbel SKB dan P3K bidan. Untuk informasi dan pendaftaran, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di 0813 6656 1226 atau 0851 6276 1226.